Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Purwanti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kedeng yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati yang sudah hadir pada siang hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah banyak memberikan kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara presentasi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Izinkanlah saya sebagai moderator pada siang hari ini membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan diseminasi oleh CGP, acara yang kelima lain-lain, kemudian acara yang keenam penutup. Marilah sebagai awal dari acara pada siang hari ini kita memanjatkan doa kepada Tuhan semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Saya persilakan. Cukup. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin untuk menghormati azan pada siang hari ini, maka kita break sebentar untuk mendengarkan azan. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Purwanti. Kami persilahkan. Ini yang dari apa kurva B disebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, hidayah, inasa,
inayah serta kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini SD Negeri 3 Keden dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salam dan sholawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Semoga kita menjadi umatnya yang tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semua di ruangan ini dalam rangka yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata oleh guru penggerak angkatan ke-10. Semoga kegiatan pemaparan pada hari ini bisa berjalan lancar dan sukses. Apabila nanti dalam pemaparan diseminasi aksi nyata ini dari Bapak Ibu guru kurang mengerti, mohon bertanya kepada narasumbernya. Dan semoga kedepannya semuanya akan menjadikan tambah ilmu, tambah pengetahuan bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sambutan saya cukupkan sekian dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah SD Negeri 3 Keden. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli duku. Duku dibeli oleh Mbak Fanya. Selamat datang kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih atas kedatangannya. Perkenalkan, saya Ani Suryati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Saya mempunyai fasilitator Bunda Nina atau Ibu Ratna Ernawati. Pengajar praktik saya Bapak Sadari. Pada pembelajaran pemaparan hari ini, saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum memaparkan lebih jauh, marilah kita mengetahui apakah budaya positif itu. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, tentunya kita akan tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Lagunya kira-kira seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, ada 6 elemen dalam profil belajar Pancasila. Sekarang kita kembali ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi, ada 6 elemen tadi. Next. Yang kedua, melalui disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau kita amati anak didik kita ya Bapak Ibu, saya yakin masih banyak kekurangan dari anak didik kita. Kita sering mendengar kata-kata yang kurang pas untuk dunia pendidikan ya, karena latar belakang dari anak didik kita juga bermacam-macam, keluarga maupun lingkungannya pasti juga bermacam-macam. Jadi kita sering mendengar yang tidak seharusnya kita dengar, tapi kita dengar di situ. Pengaruh gadget juga nih, pengaruh gadget itu anak-anak yang menonton bukan untuk umurnya itu sering mereka mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, tugas kita adalah mengingatkan supaya tidak berkata yang demikian. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Apakah kebutuhan dasar manusia itu? Satu, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selain bertahan hidup, kita juga memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jika kita itu tidak diterima di kelompok kita, rasanya tidak nyaman deh. Kita misalnya mempunyai sebuah kelompok pertemanan saja atau di rekan sejawat kita saja. Jika kita mempunyai rekan sejawat dan kita itu tidak diterima di rekan sejawat kita, maka dalam bekerja, dalam mendidik anak pasti akan terjadi gangguan-gangguan. Jadi rasa untuk diterima itu sangat penting sekali. Selain rasa diterima, kita juga penting untuk bekerja sama. Jika kita mempunyai hubungan yang baik dengan teman sejawat kita, otomatis kita akan bisa bekerja sama dengan baik. Selain bekerja sama dan rasa diterima, pasti kita akan dipedulikan, rasa saling peduli dan berbagi. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jika kita itu tidak diakui sama seperti tadi, tidak menjadi bagian, maka kita akan merasa tidak nyaman. Selain itu, kenapa kita harus memimpin? Pastinya sebagai seorang pendidik di dalam kelas kita akan memimpin anak didik kita. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Dalam kebebasan ini terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya.
sebagai pendidik kita juga penting untuk mengendalikan diri ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar dalam hal pendidikan kepada anak. Berikutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Dalam mendidik anak tentunya kita tidak gekeng atau tidak terlalu serius sekali. Kasih anak-anak jika kita itu memberikan memberikan pembelajaran itu dengan serius. Kita kadang-kadang perlu juga untuk bermain. Anak itu karena umur anak itu identik dengan bermain, jadi kita perlu untuk mengajak mereka sekali-kali untuk bermain. Humor juga jangan mengajak anak untuk tertawa itu juga penting. Next. Kebutuhan dasar manusia ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Berikutnya berupa hukuman fisik maupun psikis. Untuk konsekuensi itu sesuatu yang terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Berikutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Penting sekali ya ini. Sebagai guru kita harus memonitor perilaku anak didik kita. Sedangkan pada restitusi, satu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperhatikan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Berikutnya nomor dua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini kita mengajak anak didik kita untuk berpikir, kalau kesalahan seperti ini berarti solusinya bagaimana. Mari kita bicarakan bersama-sama. Tetapi jika pada hukuman itu hanya ada satu arah nih, wis kamu itu sudah seperti ini, berarti harus seperti ini. Biasanya hukuman seperti itu. Jadi anak tidak dilibatkan dalam pembicaraan tersebut. Next. Kita akan membicarakan mengenai posisi kontrol guru. Dalam posisi kontrol guru itu ada satu, penghukum, dua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, empat, pemantau, dan yang kelima ada manajer. Ada suatu contoh kasus di sini, ada Brian yang terlambat hadir di sekolah. Biasanya sebagai seorang penghukum, ciri-cirinya adalah nada suaranya tinggi, dengan bahasa tubuhnya yang matanya melotot dan jari-jarinya menunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Biasanya kita akan berkata demikian pada anak didik kita yang terlambat ya. Karena biasanya yang terlambat ya yang itu lagi. Kemudian tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru itu berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kita belum bertanya kenapa terlambat nih. Sebaiknya kita itu bertanya kenapa terlambat, alasannya sampai terlambat itu kenapa. Tetapi biasanya kita langsung sebagai penghukum itu langsung terlambat lagi seperti itu. Kemudian anak kemungkinan akan merasa marah, mendendam atau bersifat agresif. Apalagi jika memang anak terlambatnya itu mempunyai suatu alasan yang kuat ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid tersebut jika melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya yang memarahi tadi ya, akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena luapan emosinya ya. Sedangkan untuk pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya adalah nada suaranya itu memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu pada saat ngobrol dengan anak didik
selanjutnya itu merapat pada anak dan agak lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Jika ibu mempunyai murid yang seperti ini, ibu melakukan yang seperti ini, ibu bayangkan bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara yang seperti ini. Kemungkinan hasilnya adalah murid tersebut akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap yang seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Walaupun bahasanya halus, mendekat, tetapi ternyata sikap yang seperti ini lebih berbahaya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan, tidak seperti guru yang penghukum tadi, di mana murid bisa meluapkan amarahnya, naik nesu ya terus dicoret-coret dan sebagainya. Tetapi dengan pembuat merasa bersalah ini, murid malah menjadi tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kontrol dulu sebagai teman, ciri-cirinya adalah nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya pada saat berbicara dengan muridnya adalah merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka, tidak mengindikasikan marah. Brian, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Setelah ngomong seperti itu sambil ketawa, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti bu guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum ya. Jika ada murid yang terlambat, diberlakukan seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti itu? Kemungkinan hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Brian hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kontrol guru sebagai pemantau, ciri-cirinya adalah nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru bertanya pada Brian, tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran? Brian menjawab, tahu bu guru. Gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Brian menjawab, paham bu guru. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Gurunya memberi reaksi, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Dari percakapan seperti itu, kira-kira bagaimana perasaan murid yang diberlakukan seperti itu? Kemungkinan hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat dan harus mengerjakan tugas guru karena ketinggalannya tadi. Guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Apakah ini sudah terjadi pada Anda?
Kontrol guru sebagai manajer cirinya adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Contoh percakapannya guru, Brian, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jawab Brian, tahu Bu Guru, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu Guru untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Bu Gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jawab Brian, tidak Bu Guru, saya bisa hadir tepat waktu. Gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus nih, tidak pernah marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk kepada murid atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu masih dengan bimbingan gurunya, tidak disuruh mencari solusi sendiri ya, tetapi dengan bimbingan gurunya. Latar belakang dari kontrol guru ini ya, belakangan ini isu mengenai kesehatan mental semakin mencuat sebagai topik obrolan yang cukup serius di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan kesadaran mengenai kesehatan mental mulai mendapat perhatian khusus, apalagi bagi mereka yang juga merasakan dampaknya. Karena beberapa orang itu berbeda-beda kondisi fisiknya, ya, kondisi psikisnya juga berbeda-beda. Ada beberapa orang dengan kondisi yang sedikit dibentak atau sedikit dengar suara keras itu sudah terganggu psikisnya. Jadi mengenai isu kesehatan mental ini, maka diberlakukanlah kontrol guru pada sekolahan-sekolahan ini. Kesehatan mental itu merupakan aspek penting dalam menunjang kesejahteraan manusia. Jadi tak heran mulai banyak masyarakat yang sadar dan peduli terhadap isu ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Kasusnya yaitu murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sekarang itu banyak murid yang alasannya kalau diberikan tugas itu lupa belum mengerjakan dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana penerapannya. Sebagai penghukum, jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, itu disuruh berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, itu gurunya akan berbicara demikian. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Sedangkan sebagai teman akan melakukan ini. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Sedangkan sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Sedangkan sebagai manajer dalam menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas, maka akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi dalam manajer ini anak diajak untuk berpikir juga nih, merefleksi dirinya kenapa tidak melakukan tugasnya, kemudian
mencari solusi kenapa dia tidak melakukan hal tersebut. Di sini ada beberapa contoh posisi kontrol. Nanti saya minta Bapak Ibu Guru untuk menuliskan posisi kontrolnya sebagai apa. Ada kalimat yang seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nanti Bapak Ibu Guru saya mohon menulis di sticky note yang sudah saya berikan. Kira-kira jika ada kalimat kontrol saya kecewa sekali dengan kamu, itu nanti sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, atau sebagai manajer. Tadi sudah ada 5 posisi kontrol. Jika ada saya kecewa sekali dengan kamu, itu kira-kira sebagai apa? Pembuat merasa bersalah, penghukum, manajer, ataukah sebagai teman? Saya mohon ditempel di sini. Olahraga ya, jalan. Saya kecewa dengan Kamu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau marah pacar lu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Oh ya. Berikutnya pertanyaannya. Next. Ya, ini posisi kontrol lagi nggih. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrolnya sebagai apa? Pertanyaan berikutnya. Oke. Ada kasus lagi, ada kalimat kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrolnya aku sebagai pendidiknya sebagai apa? Kemudian berikutnya, ayo lakukan ini demi Bapak dan Ibu.
Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Ayo lakukan ini demi Bapak atau Ibu. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah teman, manajer, pembuat merasa bersalah, penghukum, dan sebagainya. Next untuk pertanyaan berikutnya. Next. Posisi kontrol yang terakhir ini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ini termasuk ke dalam kontrol posisi yang bagaimana? Silakan. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Oke, kembali ke pertanyaan yang tadi nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu kontrol posisi apa yang paling tepat nih? Kecewa, pasti dia akan merasa bersalah. Jadi posisi kontrol tersebut adalah pembuat merasa bersalah. Sebagian sudah betul nih, pembuat merasa bersalah. Next ke pertanyaan berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Pasti penghukum karena disuruh lari keliling 3 kali. Kecuali tadi untuk guru PJOK itu tidak termasuk penghukum ya Pak Tomo? Untuk pemanasan. Next. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrolnya adalah manajer. Next. Ayolah lakukan ini demi Bapak dan Ibu. Posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Berikutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Adalah sebagai sebagai pemantau. Selain kontrol, posisi kontrol kita akan melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan suatu keyakinan yang diyakini bersama dari murid dan guru dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami semua warga kelas itu. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi di kelas nanti kita akan membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas. Tidak usah mulut-mulut, tidak usah banyak-banyak, tetapi mengena untuk murid. Tidak usah banyak-banyak. Next. Dalam pembentukan keyakinan kelas, kita ajak anak untuk berdiskusi. Kira-kira kita menyepakati beberapa keyakinan saja. Terus anak itu dibimbing untuk menulis keyakinan itu di dalam sebuah kertas. Kemudian diyakini bersama-sama, kemudian ditempel. Nanti kita akan pajang keyakinan tersebut di dalam kelas. Selain kontrol guru, kita juga akan melakukan
Kira-kira segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pastinya di beberapa kelas pernah terjadi suatu kasus nih. Misalnya terlambat masuk sekolah atau lupa menggunakan atribut. Misalnya setiap hari Senin itu kan sudah jadwalnya upacara bendera. Tentunya dalam upacara bendera itu anak-anak harus menggunakan topi, menggunakan dasi, sabuk dan sebagainya. Kaos kaki juga pasti disesuaikan. Jika hari Senin dan Senin sampai Kamis itu kaos kakinya berwarna putih karena seragamnya merah putih. Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu karena seragamnya pramuka maka menggunakan kaos kaki yang berwarna hitam. Bagaimana jika anak melanggar itu? Nah, kemarin saya melakukan segitiga restitusi dengan kejadian kebetulan murid saya itu lupa menggunakan kaos kaki yang berwarna putih. Ketika ditanya katanya, Bu, belum dicuci Bu. Terus saya menggunakan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Bagaimana anak menyelesaikan kesalahannya. Dalam segitiga restitusi ini ada kegiatan yang disebut dengan menstabilkan identitas. Apakah menstabilkan identitas tersebut? Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, dalam menstabilkan identitas yaitu satu, berbuat salah itu manusiawi. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa, jadi jika berbuat salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna tentunya milik Tuhan. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya kamu berhak merasa begitu. Untuk ini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Poin penting ya Bapak Ibu. Biasanya kita itu langsung mengejudge anak yang salah siapa. Iki mau yang berbuat salah siapa. Nah, sebetulnya hal itu tidak penting, tidak perlu ya. Tetapi yang paling penting adalah mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi anak juga tidak merasa bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanamkan ini pada anak. Pasti punya alasan. Kenapa kok kaos kakinya lupa tidak memakai yang putih, kenapa ya? Pasti anak akan menjawab. Berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kalau ini malah medeni ya. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sekarang setelah menanyakan perbuatannya, kita bisa menanyakan tentang keyakinannya, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa keyakinan kelas kita? Jika kaos kakimu, jika kamu melanggar peraturan, karena menggunakan seragam yang komplit, yang betul itu adalah salah satu peraturan sekolah. Berikutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Misalnya itu tadi di dalam membuat keyakinan kelas kan, kalau kamu tidak memakai seragam yang tepat, bagaimana? Seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi anak ditanya, pengennya kelasnya itu yang ideal seperti apa? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Di sini dalam penerapan segitiga restitusi kita bisa memanggil anak nih. Kadang kan anak kita tidak boleh menanyakan di depan murid lain. Jadi kita mempunyai ruangan tersendiri atau pada jam istirahat itu di saat anak sendiri baru kita bertanya. Jangan sekali-kali bertanya di depan banyak temannya. Gitu. Demikian pemaparan dari saya. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Yang paling penting itu bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Demikian pemaparan saya mengenai diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ada banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi